Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu belajar. Baiklah, pada kesempatan di video kali ini saya akan membahas tentang kebimbangan. Kebimbangan apa nih? Kebimbangan dari seorang lulusan S1 kependidikan atau SPD ya. Biasanya mereka ini pada bingung nih, lulus mereka mau pilih antara langsung mengajar atau mau memilih untuk S2. Nah, sekarang ini ada nih mau dibuka langsung ikut CASN atau mau ikut PPG dulu nih, mau ini PPG Prajabatan gelombang 4 karena sudah mau dibuka. Nah, kebetulan juga berbarengan dengan akan dibukanya, kemarin sudah ada surat keputusan dibukanya CASN. Nah, bingung kan mau pilih yang mana? Pada video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sendiri, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar Bunda Guru TV semakin semangat membuat kontennya. Oke, langsung saja ya. Nah, sebenarnya untuk memilih setelah lulus dari S1 kependidikan itu akan memilih apa dari keempat tadi, antara mau langsung mengajar, mau S2, atau mau ikut PPG dulu, atau langsung ikut CASN. Itu tergantung dengan tujuan masing-masing sih ya. Kalau yang keempat ini, yang pertama itu ketika kita memilih untuk mau langsung mengajar dulu aja nih, karena waktu itu pilihan saya juga langsung mengajar dulu. Setelah lulus saya langsung milih mengajar dulu. Pikiran saya waktu itu karena saya sudah mengajar langsung dapat gaji, finansial saya langsung naik nih, bisa langsung punya uang sendiri, bisa mandiri, bisa istilahnya lepas dari orang tua, bisa punya tabungan sendiri. Tapi nyatanya waktu itu tidak semudah itu, bro. Nah, setelah itu kepikiran agar finansial naik, otomatis kan kita harus mempunyai sertifikat pendidik. Nah, kita nunggu agar kita masuk ke punya NUPTK, bisa daftar ikut antrian di PPG Daljab nih. Ada yang namanya PPG Daljab. Nah, PPG Daljab ini untuk para guru yang sudah mengajar. Nah, tapi tidak semudah itu. Kenapa saya bilang tidak semudah itu? Karena perbedaannya nih ya, kalau teman-teman itu memilih untuk langsung ngajar dan memilih, otomatis itu ikutnya yang Daljab dibandingkan dengan yang Prajab. Prajab itu PPG yang diprioritaskan untuk guru, belum guru ya, berarti yang belum, namanya saja sudah belum prajabatan, belum memiliki jabatan sebagai guru, otomatis ini diprioritaskan untuk yang belum terdaftar NUPTK. Nah, sedangkan yang Daljab ini, kenapa saya bilang tidak mudah? Karena di Daljab ini kita harus menunggu. Jadi ketika teman-teman langsung mengajar, ini kita harus menunggu masa ngajar. Jadi harus menunggu antrian. Dilihat dari masa mengajarnya, antrian ini di menunggu antrian ini tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun pun masih menunggu antrian. Nah, berdasarkan pengalaman saya nih, teman saya ada yang menunggu ini sampai hampir 10 tahun nih ya, 10 tahun menunggu belum dapat juga antrian. Nah, ini kalau teman-teman memilih untuk langsung ngajar. Nah, untuk mendapatkan sejahtera, untuk mendapatkan serdik agar finansialnya naik tadi masih perlu proses yang lama, 10, 11, bahkan puluhan tahun ini. Kalau
teman-teman itu memilih untuk langsung mengajar, otomatis ikutnya yang Daljab. Nah, berbeda dengan kalau teman-teman ikut yang PPG Prajab. Nah, bedanya PPG Prajab dengan yang PPG Daljab. Yang Daljab ini menunggu antrian. Kalau yang Prajab ini teman-teman aktif, yang aktif jadi teman-teman yang daftar. Dengan teman-teman mendaftar, teman-teman ini setidaknya ada langkah yang lebih cepat seperti itu ya. Jadi tidak menunggu kapan akan dipanggil, kapan akan untuk mengikuti seleksi. Nah, seperti ini. Kalau PPG Prajab itu teman-teman ikut seleksi nanti lolos, teman-teman ikut pendidikannya. Kalau yang Prajab itu berdasarkan pengalaman saya itu selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu nanti kita akan ditempatkan. Nah, berdasarkan pengumuman yang, karena ini juga belum penempatan ya, ini penempatannya ini selama 1 atau 2 tahun. Nanti kalau planning yang kemarin itu penempatannya berdasarkan domisili. Nah, enaknya di situ, semoga besok penempatannya juga seperti itu. Ini berdasarkan domisili. Nah, selama penempatan itu 2 atau ya paling lama 3 tahun lah. Itu setelah itu bisa dapat serdik. Nah, bedanya kita hanya mengikuti pendidikan yang 1 tahun dan mengikuti penempatan 2 atau 3 tahun. Ibaratnya 3 sampai 4 tahun saja kita udah dapat serdik. Bayangkan kalau yang ikut Daljab. Yang Daljab itu 3-4 tahun itu bisa masih menunggu antrian. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dipertimbangkan lagi kalau untuk yang memilih langsung mengajar atau mau mengikuti PPG Prajab. Nah, ini adalah pilihan lagi nih, ada pengumuman yang kemarin lusa saya baru dapat ini edaran, sudah ada dibukanya pengumuman untuk CASN, tapi ini baru edaran pengumumannya saja. Nah, untuk CASN ini yang kependidikan biasanya kalau yang teman-teman itu optimis nih, aku optimis, aku orangnya paling pintar, aku bisa lolos gampang, silahkan bisa langsung ikut. Nah, tapi ada satu pengalaman lagi, dulu saya juga seperti itu. Nah, ini ada satu cerita lagi di mana waktu itu saya dan beberapa teman saya ini mengikuti seleksi CHSN. Saya yang waktu itu tidak kepikiran untuk mengikuti, waktu itu masih ada PPG Prajab, tapi dimana waktu itu saya tidak pikiran untuk ikut PPG Prajab. Fungsinya untuk apa, nanti setelah dapat serdik itu fungsinya untuk apa tuh saya belum begitu paham tentang itu. Nah, saya tidak ikut, teman saya ikut. Nah, ketika sama-sama mengikuti seleksi CASN, memiliki serdik ini, dia bisa lolos CASN. Sampai saat sekarang dia sudah jadi PNS. Nah, enaknya di sini, dan saya belum lolos. Karena apa? Karena serdik itu memiliki nilai lebih diprioritaskan. Jadi mempunyai poin sendiri ya teman-teman. Ketika seseorang sudah memegang serdik, dia akan lebih diprioritaskan dan memiliki nilai sendiri. Nah, itu bedanya yang antara terutama yang kependidikan yang memiliki serdik dan tidak memiliki serdik, itu bedanya di situ. Lebih diprioritaskan yang memiliki serdik kalau untuk ikut CASN. Jadi lebih dipikir-pikir lagi nih, optimis nggak ikut CASN tanpa ikut PPG dulu, atau mau benar-benar belajar dulu, yakin nih baru ikut, silahkan, itu pilihan. Nah, selanjutnya untuk S2, kalau untuk S2 itu jelas nantinya, karena pengen langsung jadi dosen misalkan. Jadi dosen itu sendiri kan perlu S2 dulu. Nah, dari S2 dulu ini bisa teman-teman kalau yang mau mengikuti program beasiswa banyak, jelas itu. Tapi syaratnya juga teman-teman
bisa googling sendiri kalau syarat-syarat beasiswa S2. Yang kedua, dana. Kalau misalkan nggak pakai beasiswa itu dana itu kalau untuk S2 bisa sekitar 8 sampai 10 juta per semester. Nah, oh ya, flashback lagi ke dana. Kalau untuk yang PPG Prajab tadi, untuk dananya tuh per semester 8,5. Tapi untuk PPG Prajab kali ini, terutama yang 2022 kemarin, itu termasuk dalam program beasiswa dari pemerintah. Jadi 8,5 itu dibiayai oleh pemerintah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke pilihan teman-teman mau memilih langsung mengajar, mau ikut PPG Prajab dulu, atau mau langsung optimis ikut CASN, atau mau S2 aja nih jadi dosen. Monggo, silahkan, itu sudah termasuk pilihan dari teman-teman. Silahkan video saya, pendapat saya, pengalaman saya bisa dijadikan bahan pertimbangan, seperti itu. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum. Teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe ya.